Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Semoga di pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan agar bisa beraktivitas lebih baik lagi. Nah, pada kali ini izinkan saya untuk membahas materi-materi terkait dengan konsep dasar timbulnya penyakit berdasarkan jaring-jaring sebab akibat. Dan sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Amar Febriansyah. NIM saya 23030 550 1106 dan dari kelas F Gizi angkatan tahun 2023. Baik, langsung saja untuk materi pertama yaitu masuk ke pendahuluan, di mana di pendahuluan ini terdapat definisi penyakit. Yang pertama yaitu definisi penyakit menurut Gold Medical Dictionary, yaitu penyakit adalah sebuah kegagalan mekanisme adaptasi pada suatu organisme untuk bereaksi secara tepat. Jadi, teman-teman, menurut Gold Medical Dictionary ini, penyakit terjadi diakibatkan karena adanya suatu kegagalan dalam organisme tubuh kita. Mungkin itu baik saja secara dia beradaptasi yang sebenarnya. Sehingga ketika terjadi kegagalan dalam organisasi, maka kegagalan dalam organisme tubuh kita, maka hal tersebut tidak akan bereaksi atau bekerja dengan benar di dalam tubuh. Kemudian teori penyebab penyakit di sini ada 6 teori. Yang pertama yaitu teori kontagion. Yang pertama yaitu teori kontagion berdefinisi atau memaparkan pendapatnya tentang penyakit terjadi akibat kontak antara satu orang dengan orang yang lain. Misalkan teman-teman, kita ambil kasus COVID. Nah, pada kasus COVID ini eh, se- kita dihimbau untuk terus menjaga jarak, teman-teman, agar bisa memutuskan rantai eh, penyebaran virus ini. Seperti itu. Yang kedua adalah teori Hippocrates. Nah, pada teori Hippocrates ini berdefinisi bahwa penyakit timbul akibat adanya pengaruh lingkungan, baik itu dari segi air, udara, tanah, dan cuaca. Kalau kita mengambil contoh itu definisinya seperti eh, sanitasinya yang buruk, atau mungkin udara yang tercemar karena paparan mungkin asap rokok, dan lain-lain seperti itu, teman-teman. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori humoral, di mana teori humoral ini adalah penyakit yang timbul akibat gangguan dari keseimbangan cairan tubuh. Nah, jadi teori humoral ini lebih ke menekankan untuk keseimbangan cairan tubuh kita, teman-teman. Karena setahu saya, untuk keseimbangan cairan tubuh kita itu dibutuhkan 8 liter air. 8 liter air minum yang harus masuk ke tubuh kita setiap hari, teman-teman. Dan untuk teori miasma ini atau teori keempat ini berdefinisi bahwa penyakit timbul akibat sisa makhluk hidup yang mengalami pembusukan. Jadi mungkin maksudnya ada makhluk hidup lah, atau sisa-sisa makhluk hidup yang mungkin telah menjadi bangkai, di mana bangkainya itu menyebabkan udara di sekitar bangkai tersebut itu menjadi tercemar, sehingga jika terhirup maka akan menyebabkan penyakit, teman-teman. Dan teori jasa training, di mana teori jasa training ini merupakan mungkin teman-teman banyak yang masih belum tabuh lah mendengar tentang jasa training ini. Jadi teori jasa training ini merupakan teori mikroorganisme, di mana teori mikroorganisme ini adalah dianggap sebagai penyebab tunggal terjadinya penyakit, teman-teman. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori ekologi lingkungan, di mana teori ekologi lingkungan ini adalah sebagaimana manusia berinteraksi dengan berbagai faktor penyebab dalam lingkungan tertentu. Seperti itu. Kemudian masuk ke definisi jaring-jaring sebab akibat. Nah, pada definisi ini adalah suatu penyakit yang tidak bergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab dan akibat, teman-teman. Yang
Yang artinya, menurut model ini adalah mungkin dari salah satu faktor yang akan mengubah keseimbangan di antara mereka, yang berakibat bertambah dan atau berkurangnya keseimbangan di antara mereka, di mana yang pada berakibat tersebut akan bertambah atau berkurangnya penyakit yang bersangkutan, dan dengan demikian timbulnya penyakit dapat dicegah atau diatasi dengan memotong rantai pada bagian titik, dan sebentar kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Kemudian kita masuk ke komponen sebab akibat, di mana terdapat tiga komponen utama sebab akibat, teman-teman. Sebenarnya di komponen ini sangat banyak yang akan dibahas, tapi saya hanya mengambil tiga, teman-teman, ya, karena menurut saya tiga ini yang paling harus saya bahas. Di mana pada komponen sebab akibat ini terdapat faktor penyebab atau causal factor, yang di mana pada faktor ini yang memicu atau mengarahkan terjadinya suatu akibat atau hasil. Mungkin contohnya seperti agen biologis, di mana agen biologis ini merupakan virus, bakteri, atau parasit. Yang kedua adalah agen kimia, di mana pada agen kimia ini adalah bahan kimia yang berbahaya yang bisa saja memicu penyakit dalam tubuh kita. Dan yang ketiga yaitu agen fisik atau trauma, mungkin mengalami kondisi trauma dalam kondisi di lingkungan sekitarnya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian masuk ke akibat atau efek, di mana hasil atau dampak yang muncul sebagai konsekuensi dari satu atau lebih penyebab, dan di mana akibat bisa berupa hasil langsung ataupun tidak langsung dari suatu penyebab. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan kausal atau kausalin, di mana pada hubungan ini merupakan hubungan antara penyebab dan akibat yang menunjukkan bagaimana suatu penyebab menghasilkan dampak tertentu. Sama juga tadi bahwa penyebab ini menghasilkan atau berakibat langsung tanpa perantara, dan bisa saja itu tidak langsung atau tanpa perantara, teman-teman. Nah, di sini kita tadi singgung terkait dengan model jaring-jaring sebab akibat, yang katanya jika ingin kita cegah harus memotong salah satu rantai eh, penyebaran tersebut. Nah, jadi teman-teman, dari dalam jaring-jaring ini, penyakit X dihasilkan dari dua faktor utama. Nah, penyakit X ini dihasilkan dari dua faktor utama, yaitu faktor satu dan faktor dua. Dan kedua faktor ini adalah penyebab langsung dari penyakit tersebut. Nah, jadi kedua faktor ini merupakan sumber dari penyakit tersebut. Nah, faktor satu dan faktor dua juga ini tidak berdiri sendiri, teman-teman. Mereka yang dua ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang lebih kecil, yaitu faktor 3, faktor 4, faktor 5, faktor 6, dan faktor 7. Ini adalah penyebab yang tidak langsung, tetapi tetap berkontribusi terhadap penyakit. Nah, kalau kita melihat lebih jauh lagi, teman-teman, ada faktor yang lebih mendasar, seperti faktor 8 hingga faktor ke-12. Nah, yang ini merupakan akar dari masalah atau penyebab mendalam yang mempengaruhi faktor 3 dan faktor 7. Nah, menurut saya juga model jaring-jaring sebab akibat ini bisa membantu kita memahami bagaimana berbagai penyebab saling berhubungan untuk menciptakan hasil akhir, yaitu penyakit X. Setiap faktor yang mempengaruhi, sehingga untuk menyelesaikan masalah atau mencegah penyakit, kita harus melihat ke dalam hubungan antar faktor ini, bukan hanya satu faktor penyebab tunggal.
Dan untuk menghentikan atau mencegah penyakit X ini, teman-teman, kita bisa memutus beberapa hubungan di dalam jaring-jaring ini. Dan saya memiliki beberapa pilihan pendekatan, yaitu mengatasi faktor langsung atau mengatasi faktor satu dan faktor 2. Jika kita berhasil mencegah faktor satu dan faktor 2 ini, maka penyakit X ini dapat dikendalikan. Misalnya jika faktor satu ini adalah kurangnya imunisasi dan faktor 2 ini adalah lingkungan yang tidak sehat, kita bisa fokus pada dua ini untuk apa ya, untuk mengurangi risiko penyakit lah, seperti itu. Dan untuk memotong faktor yang lebih mendalam lagi, kita bisa fokus pada faktor mendasar seperti faktor 8 hingga faktor ke-12 ini, teman-teman. Nah, memotong akar masalah ini akan membuat jaring-jaring penyebabnya runtuh dan secara tidak langsung akan mencegah faktor 3 dan faktor 7 untuk terjadi. Akan mempengaruhi faktor satu dan faktor 2 dan kembali untuk penyakit X. Oke, dan misalkan saya ingin mengambil satu kasus, dan misalkan saya ingin mengambil contoh satu kasus ya teman-teman tentang penyakit X ini, yaitu faktor satunya itu bisa saja berupa kurangnya asupan makanan bergizi, dan faktor 2 ini bisa saja berupa penyakit infeksi yang sering terjadi. Nah, faktor ketiga dan hingga ketujuh ini bisa berupa kemiskinan, kurangnya kesehatan, kurangnya mungkin pengetahuan tentang gizi, dan lingkungan yang tidak bersih. Dan kemudian faktor yang paling mendasar yaitu faktor 8 hingga 12 ini bisa berupa pendidikan yang rendah, kemiskinan struktural, akses terbatas terhadap pangan, sanitasi buruk, dan kurangnya kebijakan pemerintah yang mendukung. Nah, jika kita ingin memutus rantai penyebab ini, teman-teman, dari penyakit ini, kita bisa memulai dengan memperbaiki mungkin dari segi akses terhadap makanan bergizi, yaitu dari faktor yang pertama, dan meningkatkan kebersihan lingkungan. Dan untuk faktor 2. Dan di saat yang sama, kita bisa menargetkan faktor yang lebih mendalam, seperti penyuluhan kesehatan, peningkatan akses pangan, dan kebijakan pemerintah mungkin yang lebih kuat untuk faktor 8 hingga faktor ke-12. Oke, nah pada kali ini kita akan masuk dari materi sebab akibat dalam suatu kasus penyakit menular. Nah, pada di sini teman-teman kita akan mengambil kasus penyakit menular terkait dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, di mana pada faktor penyebab langsungnya itu diakibatkan karena disebabkan karena agen biologis, di mana pada agen biologis ini merupakan virus atau bakteri seperti Streptococcus pneumoniae atau virus influenza yang menginfeksi saluran pernapasan, seperti itu. Kemudian masuk ke akibat, di mana pada akibatnya ini pada virus ISPA dia akan mengakibatkan tingkat penyakit yang lebih tinggi, akan menyebabkan komplikasi kesehatan, menurunnya daya produktivitas orang atau suatu masyarakat, atau bahkan bisa saja mengalami kematian. Dan untuk hubungan kausalnya, nah kalau bercerita atau berbahas tentang hubungan kausal, tentunya faktor penyebab langsungnya ini dan akibatnya ini memiliki hubungan satu sama lain, di mana pada hubungan ini polusi udara dan sanitasi buruk bisa saja menjadi penyebab infeksi saluran pernapasan. Tidak hanya itu, kita mengambil juga contoh merokok, di mana pada saat seseorang merokok, asap 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 rokok itu bisa saja menyebabkan paparan polusi udara dan bisa saja mengganggu kesehatan paru-paru kita. Dan untuk kasus yang ketiga yaitu kurangnya imunisasi. Nah, kalau kurangnya imunisasi ini juga harus lebih diperhatikan ya teman-teman. Karena apa? Karena kurangnya imunisasi ini bisa saja menyebabkan atau mengakibatkan terjadinya infeksi virus pada tubuh kita, atau bisa dibilang tubuh kita itu mudah dikenakan atau mudah terkena atau mudah terjangkit virus maupun bakteri, teman-teman. Seperti itu. Kemudian jaring-jaring sebab akibat dalam satu kasus penyakit tidak menular. Nah, kita di sini mengambil kasus pada penyakit jantung, teman-teman.
Nah, pada faktor penyebab langsungnya itu terjadi penyumbatan pembuluh darah, di mana penyumbatan pembuluh darah ini merupakan penumpukan plak atau aterosklerosis di pembuluh darah arteri yang dapat menyebabkan aliran darah tersebut tersumbat, yang merupakan penyebab langsung secara langsung juga adalah serangan jantung dan stroke. Hal tersebut juga merupakan penyebab langsung serangan jantung dan stroke. Dan kemudian untuk faktor akibatnya. Jadi untuk faktor akibatnya ini akan mengalami serangan jantung, gagal jantung, bahkan akan terkena stroke. Dan hubungannya kausalnya ini yaitu jika seseorang merokok, maka seseorang tersebut akan terjadi kerusakan pada pembuluh darahnya. Di mana jika kerusakan pembuluh darah terjadi, maka akan atau bisa saja terkena serangan jantung. Kemudian stres kronis, di mana ketika seseorang mengalami stres kronis, maka akan mengalami hipertensi dan gaya hidupnya buruk. Maka jika terjadi hipertensi dan gaya hidup buruk, maka penyakit jantung itu bisa saja menyerang kapan saja. Contoh jaring sebab akibat dari penyakit jantung itu yaitu merokok dan pola makan tidak sehat, di mana pada ini meningkatkan kadar kolesterol yang mengarah pada aterosklerosis atau penumpukan plak yang pada akhirnya menyebabkan serangan jantung dan stroke. Kita juga ambil kasus obesitas, di mana pada kasus obesitas ini merupakan faktor risiko yang berinteraksi dengan kurangnya aktivitas fisik dan diet tinggi lemak yang menyebabkan tekanan darah tinggi dan resistensi insulin dan akan memperburuk risiko penyakit jantung. Kemudian di sini kita akan membahas lagi tentang pendekatan sebab pentingnya pendekatan jaring sebab akibat, teman-teman. Nah, pada untuk yang pertama ini, eh, pentingnya pendekatan yang pertama akan memahami kompleksitas penyebab penyakit, di mana pada memahami kompleksitas penyakit ini akan pendekatan di mana pentingnya pendekatan jaring sebab akibat ini yang pertama memahami kompleksitas penyebab penyakit, di mana pada pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami bahwa penyakit tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal saja, tetapi oleh mungkin berbagai faktor yang saling berinteraksi, dan penyakit ini juga sering kali muncul akibat interaksi mungkin antar faktor genetik lah. Baik itu juga faktor genetik, faktor lingkungan, gaya hidup, dan kondisi sosial lainnya. Dan jaring sebab akibat juga ini memungkinkan kita untuk menggambarkan hubungan kompleks yang dengan lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi penyebab langsung dan tidak langsung. Nah, pendekatan ini juga memungkinkan kita untuk mengidentifikasi jalur penyebab penyebab langsung dan tidak langsung, dan beberapa faktor dapat mempengaruhi satu penyakit secara langsung, dan sementara faktor lain yang mempengaruhi melalui mekanisme perantara atau mediator. Dan memahami jalur ini juga membantu dalam mengembangkan strategi intervensi yang mungkin lebih tepat sasaran seperti itu. Kemudian kita membahas yang memperhitungkan faktor perancu dan efek sinergis. Nah, pada dalam epidemiologi, faktor perancu atau confounding seringkali mempengaruhi hasil studi, di mana pendekatan jaring sebab akibat ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan mengontrol faktor perancu ini dengan lebih baik. Selain itu juga mungkin jaring sebab akibat ini uh, bisa memperhitungkan efek sinergisnya, di mana dua atau lebih faktor risiko bersama-sama dapat meningkatkan risiko penyakit secara lebih besar dan daripada efek individu di masing-masing sektor seperti itu. Kemudian empatnya itu menggambarkan variabilitas antar individu dan populasi. Nah, setiap individu atau populasi mungkin memiliki
memiliki kombinasi uh, faktor atau risiko yang berbeda. Nah, pendekatan jaring sebab akibat ini juga dapat menggambarkan perbedaan individu ataupun kelompok dalam konteks faktor risiko dan hasil kesehatannya yang memungkinkan untuk membantu dalam mengembangkan intervensi yang lebih sesuai dengan konteks atau lokal dan individu seperti itu. Mungkin kita bisa mengambil contoh yaitu faktor risiko untuk diabetes tipe 2, teman-teman. Nah, untuk faktor risiko untuk diabetes tipe 2 ini mungkin berbeda di antara populasi perkotaan dan pedesaan karena perbedaan pola makan, aktivitas fisik, dan akses layanan kesehatan. Nah, jaring sebab akibat ini juga memungkinkan kita untuk memahami dan menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan khusus setiap kelompok, baik itu seperti tadi yang dijelaskan, baik itu dari kelompok perkotaan maupun di kelompok pedesaan, seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang materi atau materi yang terakhir, yaitu implementasi kebijakan kesehatan. Nah, di sini ada 4 implementasi yang eh, setelah saya paparkan poin-poinnya, di mana pada poin pertama itu terdapat identifikasi faktor risiko dan penyebab utamanya. Nah, pada jaringan sebab akibat ini, teman-teman, memungkinkan identifikasi faktor risiko yang paling dominan dan penyebab utama suatu penyakit. Dan dengan mengetahui faktor risiko yang paling signifikan itu muncul, pembuat kebijakan dapat memfokuskan sumber daya dan upaya pada intervensi yang lebih tepat, gitu. Seperti itu. Mungkin kita bisa ambil contoh kasus penyakit kardiovaskular. Nah, jaring sebab akibat ini mengungkapkan bahwa faktor utama seperti merokok, pola makan yang tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik adalah kontributor terbesar. Nah, kebijakan kesehatan dapat difokuskan pada kampanye berhenti merokok, peningkatan aktivitas fisik, dan promosi pola makan yang sehat. Kemudian yang kedua yaitu penentuan prioritas intervensi berdasarkan dampak penyebabnya, teman-teman. Nah, jadi pada poin ini jaring sebab akibat ini juga bisa membantu membuat kebijakan dan memprioritaskan intervensi berdasarkan dampaknya terhadap faktor risiko. Dan dengan memahami jalur penyebab langsung dan tidak langsung, kebijakan kesehatan dapat dirancang untuk menyasar titik-titik lah, seperti itu. Akan menyasar pada posisi titik-titik itu yang seperti saya bilang tadi. Nah, untuk contohnya pada diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 ini seringkali, eh, dia, sorry, maaf. Contohnya kita ambil kasus pada diabetes tipe 2. Nah, obesitas seringkali merupakan faktor kunci dalam meningkatkan risiko resistensi insulin. Nah, kebijakan dapat difokuskan pada penurunan obesitas melalui kampanye gizi dan program olahraga yang mungkin bersifat rasional, yang secara langsung akan menurunkan prevalensi diabetes. Nah, untuk poin yang ketiga ini yaitu pencegahan penyakit melalui kebijakan intervensi sosial dan ekonomi. Nah, pada poin ini, jaring sebab akibat juga menekankan pentingnya determinasi sosial dari kesehatan. Misalnya, pendidikan, pekerjaan, dan kondisi lingkungan. Dengan pendekatan ini, kebijakan dapat difokuskan pada peningkatan kondisi sosial dan ekonomi yang mendukung kesehatan masyarakat. Contohnya, pada pencegahan diabetes dan penyakit kardiovaskular, kebijakan bisa mencakup peningkatan akses ke pendidikan kesehatan di sekolah, kebijakan subsidi makanan yang sehat, dan pembangunan fasilitas olahraga di area publik yang mungkin bisa kita mudah akses seperti itu.
Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan. Nah, pendekatan dalam poin ini, teman-teman, memungkinkan evaluasi kebijakan kesehatan secara berkelanjutan dengan memantau dan memperbarui informasi tentang interaksi faktor risiko. Pembuat kebijakan dapat Pembuat kebijakan dapat menilai efektivitas kebijakan dan melakukan penyesuaian untuk memastikan bahwa intervensi yang diterapkan atau ditetapkan itu bersifat relevan dan tepat sasaran. Contohnya, jika kampanye penurunan obesitas di masyarakat tidak memberikan hasil yang diinginkan, maka jaring sebab akibat dapat membantu menganalisis faktor lain yang mungkin belum bisa tertangani, seperti stres atau gangguan tidur, sehingga kebijakan bisa cepat disesuaikan atau bisa cepat diselesaikan. Seperti itu, teman-teman. Nah, pada kesimpulan kali ini, jaring-jaring sebab akibat adalah representasi grafis atau diagram yang menggambarkan hubungan kompleks antara berbagai faktor penyebab dan dampaknya, dan memiliki beberapa komponen utama di antaranya faktor akibat, faktor hubungan, model jaring ini juga digunakan untuk memetakan interaksi antara berbagai faktor yang lebih kompleks. Dan dengan memahami jaring sebab akibat ini, teman-teman, langkah-langkah pencegahan dapat difokuskan pada faktor-faktor utama yang mempengaruhi suatu kondisi. Nah, mungkin sekian materi dari saya yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatian atau fokusan teman-teman sekalian. Adapun kalimat hari ini yang bisa saya simpulkan yaitu setiap ilmu baru adalah anugerah yang tak ternilai, sebab ia membuka pintu untuk tumbuh, berkembang, dan memahami dunia lebih baik. Bersyukurlah atas setiap pelajaran, sekecil apapun, karena dari sanalah kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Bye.